Anda kembali pemirsa di ID Expert Session Closing. Aroma-aroma tanggal muda alias gajian pemirsa sudah mulai terlihat. Itu tandanya beberapa pekerja akan menerima gaji atau upah bulanan mereka masing-masing. Kayaknya kalau perusahaan-perusahaan besar di Jakarta kayaknya tanggal ini udah payday pemirsa ataupun penggajian begitu ya. Tapi pemirsa, tahukah Anda beberapa negara ini menerapkan sistem penggajian yang berbeda loh. Lantas, negara dan perusahaan mana saja yang memberikan gaji atau upah tertinggi? Kami hadirkan informasinya dalam ID Extainment berikut ini. Pemirsa, jika mendengar kata upah atau gaji, di Indonesia sangat dekat dengan UMP atau UMR, upah minimum regional, dan sudah digantikan dengan istilah upah minimum provinsi. Informasi seputar UMR Jabodetabek kerap memancing perhatian karena setiap tahunnya upah di Jabodetabek kerap masuk dalam daftar UMR tertinggi di Indonesia. Tahun ini Kota Bekasi masih memegang upah minimum kabupaten kota yang cukup besar dengan nominal Rp4.816.921. Disusul UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854. Bagi sejumlah karyawan perkantoran tentunya sangat memimpikan agar dapat bekerja di luar negeri. Selain dapat meningkatkan jenjang karir, kenaikan gaji yang signifikan juga menjadi pertimbangan saat memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan di negara orang. Bahkan beberapa negara tercatat sebagai pemilik gaji tertinggi secara global yang tentunya menjadi impian semua warga negara di dunia. Sebagian dari kalian pasti memimpikan untuk dapat bekerja di luar negeri. Selain dapat meningkatkan jenjang karir dan kemampuan pribadi, peluang kerja dengan insentif yang tinggi tentunya menjadi tujuan utama seseorang saat memutuskan untuk pindah bekerja ke suatu negara tertentu. Selain itu, sejumlah negara pasti memiliki industri yang berbeda tergantung pada iklim, populasi, dan ekonomi. Nah, bagi Anda yang berencana atau berminat untuk bekerja di luar negeri, beberapa negara ini pasti cocok untuk menjadi pilihan karena menawarkan gaji yang relatif tinggi. Kira-kira negara apa saja ya? Di urutan pertama ada negara kecil yang terletak di Eropa Barat yaitu Luxembourg dengan pendapatan tahunan rata-rata sebesar $60.369 Amerika atau setara 981,64 juta rupiah. Sementara itu industri andalan negara tersebut diantaranya ialah layanan perbankan dan keuangan, layanan real estate, konstruksi, baja, logam, kaca, aluminium, teknologi informasi, telekomunikasi, teknik, transformasi kargo, bahan kimia, bioteknologi, serta pariwisata. Selanjutnya ialah Amerika Serikat yang merupakan negara penyumbang sekitar 25% dari produk domestik bruto global, menawarkan pendapatan tahunan rata-rata sebesar $58.714 Amerika atau setara 830,86 juta rupiah. Selain itu, industri terpopuler di negeri Paman Sam ialah barang konsumsi, elektronik, minyak bumi, baja, kendaraan bermotor, telekomunikasi, pengolahan makanan, dirgantara, kayu, pertambangan, dan bahan kimia. Yang ketiga ialah negara Swiss yang memiliki pendapatan tahunan rata-rata sebesar $58.389 Amerika atau setara 826,26 juta rupiah. Dengan industri terbesar yang dihasilkan dari mesin, jam tangan, farmasi, tekstil, instrumen presisi, bahan kimia, pariwisata, perbankan, serta asuransi. Kemudian disusul oleh Norwegia dengan pendapatan tahunan rata-rata sebesar $50.908 Amerika atau sekitar 720,39 juta rupiah. Di mana industri yang paling populer di negara tersebut antara lain minyak dan gas, perkapalan, aquaculture, perikanan, pengolahan makanan, produk kertas, pembuatan kapal, bahan kimia, logam, kayu, pertambangan, serta tekstil. Yang kelima ialah Belanda yang memiliki gaji tertinggi dengan total pendapatan tahunan rata-rata mencapai $50.670 Amerika atau sekitar 717,03 juta rupiah.
Bahkan negeri kincir angin menyimpan sektor industri teratas diantaranya ialah agroindustri, mesin dan peralatan listrik, produk logam dan teknik, bahan kimia, konstruksi, minyak bumi, mikroelektronika, serta perikanan. Dan yang terakhir ialah Australia dengan pendapatan tahunan rata-rata senilai 50.167 atau sekitar 709,91 juta rupiah. Adapun industri teratas di negeri kangguru diantaranya ialah sektor pariwisata, jasa keuangan, pertambangan, peralatan industri, peralatan transportasi, bahan kimia, baja, dan pengolahan makanan. Berbagai sumber, IDX Channel.